Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Roni Kurniasari dari Sekolah SMK Teknika 1 Sidoarjo, berada di jurusan RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Di video kali ini saya akan membahas sebuah contoh database untuk sistem bengkel, lengkap dengan alur kerjanya, relasi antar tabel, serta contoh data kami. Dengan studi kasus ini, kita bisa melihat bagaimana sebuah sistem bengkel modern mengatur data pelanggan, kendaraan, servis, hingga transaksi pembayaran. Pertama-tama mari kita lihat struktur database yang sudah dibuat. Untuk tabel pertama ada tabel user. Tabel user menyimpan semua data pelanggan, termasuk admin, mekanik, dan pelanggan itu sendiri. Lalu ada tabel kendaraan. Tabel ini fungsinya agar setiap pelanggan bisa mempunyai satu atau lebih kendaraan. Lalu setelah tabel kendaraan ada tabel booking. Tabel booking ini fungsinya agar pelanggan bisa melakukan booking service dengan memilih jenis layanan. Layanan seperti servis mesin, listrik, tan-up, ganti oli, aki, dan lainnya. Lalu ada tabel service. Nah, hasil dari booking tadi yang sudah disetujui, di sini ada diagnosa, ada estimasi biaya, dan ada estimasi waktu pengerjaan. Setelah servis, ada tabel servis detail. Tabel ini mencatat semua detail komponen atau pekerjaan yang dilakukan, termasuk mekanik yang mengerjakan servis ini. Lalu ada tabel stok. Tabel stok menyimpan semua data spare part dan stok yang ada di dalam bengkel. Setelah tabel stok, ada tabel transaksi. Nah, tabel transaksi ini mencatat semua biaya total dari servis, seperti ada diskon, pajak, atau invoice ini. Lalu ada tabel pembayaran dan metode pembayaran. Nah, untuk metode pembayaran sendiri, ini mencatat semua pembayaran, termasuk jika pelanggan melakukan pembayaran dengan DP dulu ataupun lunas. Nah, untuk metode pembayaran sendiri, ini nanti isinya akan ada metode pembayaran cash, transfer, dan kris, agar memudahkan pelanggan. Nah, selain itu ada juga tabel nota dan supplier yang digunakan untuk mengatur pembelian spare part dari supplier. Dengan relasi ini, database bisa menangani alur kerja bengkel dari awal sampai akhir. Nah, untuk alur kerjanya sendiri akan seperti ini, yaitu user meregistrasi akun. User mendaftar di sistem, kemudian mendaftarkan kendaraan mereka di registrasi kendaraan. Lalu user akan melakukan booking untuk servis, misalnya ganti oli atau servis mesin. Nah, yang ketiga, booking akan masuk ke tabel servis, mekanik melakukan diagnosa dan estimasi biaya. Setelah itu semua, langsung diservis, sistem membuat transaksi berisi total biaya. Lalu pelanggan melakukan pembayaran, bisa DP dulu atau langsung lunas. Jika DP, maka status invoice otomatis berubah menjadi DP. Kalau sudah penuh, status akan berubah menjadi lunas. Dengan alur ini, sistem dapat mendukung pembayaran bertahap atau cicilan sesuai kebutuhan pelanggan. Untuk memperjelas, mari kita lihat contoh data dummy yang sudah dimasukkan ke dalam database. Pertama, kita masukkan user Andi dan Budi. Nah, mereka memiliki email, password, nomor HP, dan alamat di dalam database ini dan di dalam tabel user. Kemudian, masing-masing kendaraan mereka telah didaftarkan dan masuk ke tabel ini. Contohnya Andi mempunyai Toyota Avanza dengan plat ini tahun 2012. Lalu Budi juga memiliki Honda Jazz dengan nomor plat ini dan tahun 2020. Mereka melakukan booking, nah yang akan ditampilkan ke tabel booking ini. Seperti contohnya Andi, jenis layanan ganti oli, keluhannya karena oli sudah hitam dan mesin bersih. Statusnya sudah disetujui. Untuk Budi sendiri ingin jenis layanan servis mesin karena mesinnya cepat panas. Statusnya juga sudah disetujui. Dari booking ini dibuat data servis dengan diagnosa, estimasi biaya, dan estimasi waktu dan status dikerjakan ataupun sudah selesai. Setelah servis selesai, sistem akan membuat transaksi. Contohnya Andi di sini punya tagihan 500.000, tapi Andi hanya membayar 200.000.
Di sini dengan DP awal 200.000, makanya tadi belum lunas. Nah, data pembayaran akan masuk ke dalam tabel pembayaran ini, lalu sistem otomatis menghitung total yang sudah dibayar dan diperbarui status invoice menjadi DP awal seperti tadi. Kalau Anda melunasi sisanya, maka status invoice akan berubah menjadi lunas seperti sebentar. Nah, kalau Anda melunasi sisanya seperti ini, membayar 300.000 dengan status keterangan pelunasan, maka invoice di transaksi ini akan menjadi lunas. Dengan cara ini kita bisa melacak pembayaran parsial tanpa harus memisahkan invoice ke tabel terpisah. Nah, kesimpulannya dengan desain database seperti ini, sistem bengkel bisa mengelola data pelanggan dan kendaraan, mencatat booking dan hasil servis, membuat transaksi dan mendukung pembayaran bertahap, menghubungkan pembelian spare part dari supplier. Database ini cukup fleksibel, bisa dikembangkan lebih lanjut dengan fitur laporan keuangan, manajemen stok, atau integrasi dengan aplikasi mobile. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan mengenai database bengkel ini bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang sedang belajar sistem informasi atau sedang membuat proyek aplikasi bengkel. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.